Baik, pada video kali ini kita akan membuat DHCP config pada GNS 3 untuk satu departemen pada studi kasus di tugas besar 2 CCNA. Pertama, kita akan membuat topologi jaringan untuk departemen IT. Dalam penggunaan GNS kali ini, kita hanya akan menampilkan konfigurasi DHCP pada satu departemen saja. Di sini kita akan memasukkan satu server, satu switch, dan kita menggunakan 3 klien atau perangkat sebagai contoh pada topologi ini. Setelah memasukkan perangkat, kita akan menggunakan kabel Ethernet untuk switch ke router dan sisanya ke klien. Setelah topologi terbuat, kita bisa langsung menekan tombol Start atau Run pada GNS 3 untuk memulai konfigurasi DHCP. Lalu kita akan diarahkan ke tampilan konfigurasi MikroTik pada VirtualBox yang telah di-download. Jika muncul tampilan software installation seperti ini, yang harus dilakukan adalah ketik huruf A, lalu huruf I, lalu pilih huruf Y dan Y untuk menginstal ulang software MikroTik Server. Dan setelah software terinstall, di sini akan ada tampilan press enter to reboot. Kita lanjut pilih device pada bagian atas terlebih dahulu. Lalu pada optical disk uncheck list nama MikroTiknya, lalu tekan enter. Dan VirtualBox-nya akan menjalankan ulang. Di sini akan muncul starting, lalu starting service, lalu di sini muncul ke halaman MikroTik login, lalu kita pilih optical device, lalu kita checklist MikroTiknya lagi. Di sini software telah terinstall ulang. Kita langsung masukkan saja MikroTik loginnya admin, lalu passwordnya masih belum ada karena ini terinstall ulang, lalu tekan enter. Setelah masuk ke halaman login admin, kita akan membuat password baru dan memulai konfigurasi. Jika sudah masuk ke dalam mode admin, kita bisa langsung memulai konfigurasi. Hal pertama yang harus dilakukan adalah kita akan menambahkan IP pada server atau yang dikenal sebagai Ether 1 dengan menggunakan komen IP address address, lalu masukkan IP pool yang ingin kita masukkan, serta kita pilih interface-nya. Di sini kita akan menggunakan interface pada Ether 1. Oke, di sini kita gunakan Ether 1. Lalu kita enter. Kita akan melanjutkan untuk IP DHCP server setup-nya agar server bisa mengaktifkan DHCP untuk klien. Dengan menggunakan IP DHCP server setup, kita langsung enter aja. Nah, di sini kita akan disuruh untuk mengisi DHCP server interface yang mana yang mau kita tuju. Lalu di sini kita akan memasukkan Ether 1. Dan di sini ada IP address space, DHCP address space.
Lalu di sini ada gateway buat DHCP networknya. Dan ketika kita enter lagi di sini ada IP address yang diberikan oleh server, jangkanya dari 2 sampai 126. Lalu setelah itu pada bagian ini kita akan memasukkan DNS server. Karena pada studi kasus kali ini kita diharuskan menggunakan DNS server dari Google, maka kita ketik 8.8.8, lalu kita enter. Setelah itu kita akan masukkan list time untuk jangka waktu pemakaian DHCP servernya. Kita isi 7200, lalu kita enter. Dan di sini kita config DHCP server setup telah selesai. Kita lanjut untuk mengetes DHCP yang telah kita config berhasil atau tidak. Bisa kita klik kanan pada PC klien, lalu kita pilih konsol. Dan di sini kita akan masuk ke dalam terminal salah satu PC klien tersebut. Lalu pada di sini kita bisa ketikkan komen DHCP. Lalu kita enter. Apabila DHCP server berhasil, di sini ada keterangan DORA, lalu server akan otomatis memberikan IP kepada klien, dan jika tidak berhasil, keterangannya akan muncul DDD, dan server tidak berhasil memberikan IP kepada klien. Lanjut kita coba show IP untuk menunjukkan IP yang lebih spesifik yang ada pada perangkatnya. Langsung kita enter aja. Nah, di sini ada IP-nya, gateway-nya, DNS, dan list time yang digunakan. Lanjut kita coba ping perangkat ini ke server dengan cara ping 192.168.100.1 dan kita menggunakan /25. Langsung enter aja. Nah, di sini terlihat bahwa pingnya berhasil menuju ke server. Jika tidak berhasil, ping ini akan menuliskan keterangan network unreachable. Kita lanjut ke PC selanjutnya dengan cara klik kanan lalu konsol. Lalu kita ketik saja DHCP, enter. Ya, di sini berhasil juga. PC kedua telah mendapatkan IP DHCP dari server. Lalu kita show IP agar lebih spesifik. Di sini telah muncul semua seperti tadi. Coba kita ping 192.168.100/25. Oke, bisa lihat di sini berhasil ya. Ini ada 84 bytes yang sampai ke server. Lanjut ke PC terakhir. Di sini kita tes DHCP-nya juga. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Nah, lalu kita show IP. Muncul semua, lalu kita ping ke server sama seperti tadi 192.168.100.1/25. Langsung kita enter aja. Nah, konfigurasi DHCP server untuk ketiga klien ini telah berhasil. Maka Departemen TI akan mendapatkan DHCP server untuk ketiga klien.